Ya, sudah mulai. Jadi mulai belum? Ulang nggak, Miss? Miss? Udah selesai ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Syamsul Ma'arif MPDI selaku Rektor Universitas. Suaranya kok kecil ya? Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA selaku Direktur Satu Universitas Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Yusuf Kana Ida LCMA selaku Wakil Rektor 2 Universitas Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Dr. Guru Yuda MHI selaku Wakil Rektor 2 Universitas Bojonegoro. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Iva Khairian Nurul SEMM selaku Wakil Rektor 4 Universitas Bojonegoro. Yang kami hormati Ibu Ainul Zuria Estok NSM PD selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bojonegoro. Yang kami hormati Ibu Nawafila Febriani SSI MSI Ketua Program Studi Farmasi Universitas Bojonegoro. Yang kami hormati pemateri pelatihan hari ini Ibu Alif Yuanita Kartini MSI selaku Ketua Program Studi Statistika dan Sains Data, serta Bapak Ibu dosen dan peserta pelatihan pada hari ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa mengikuti pelatihan statistika dan klinik data untuk angkatan 2017 program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari ini. Sebelumnya, saya selaku pembawa acara perkenalkan dulu, nama saya Lulu Makno. Izinkan saya membacakan tata tertib pada acara pelatihan hari ini. Ada tata tertibnya. Yang pertama, yaitu peserta diharapkan mematuhi prokes dan 5M dimanapun Anda berada. Yang kedua, peserta diharapkan tenang selama pemaparan materi. Yang ketiga, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon dan disarankan menyalakan kamera pada saat pelatihan langsung. Kemudian, peserta pelatihan diharapkan menggunakan background Zoom yang telah disediakan oleh panitia dan yang telah dikirim via WhatsApp group. Yang kelima, seluruh peserta diharapkan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir acara. Dan yang keenam, absensi akan kami berikan di akhir acara setelah sesi klinik data. Diharapkan seluruh peserta mentaati tetap tiga yang sudah dibacakan tadi agar acara pelatihan hari ini berjalan dengan lancar. Adapun acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Suara Lakon, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat doa, yang kelima penyampaian materi, kemudian disusul dengan klinik data, sesi diskusi, dan terakhir penutup. Oke, langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadiyah As-Suriyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pembacaan surat Al-Fatihah tadi dapat memberikan kita dan memasuki acara yang kedua yaitu
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sebenang Waton. Kepada petugas kami persilahkan. Negeriku yang putih. Putih. Indonesia miladi Maya Ika Yauma Komi Hayya Komi Mama Maya Ika Yauma Komi Hayya Komi Mama Bangga hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Selanjutnya yaitu kita sampaikan pertemuan pertama kepada oleh kita dapat mengajukan negeri negara kepada ibu negeri seperti waktu dan saatnya silakan. Mohon maaf Mbak Lulu, suaranya tidak terdengar.
Sudah. Cara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Fakultas Kesehatan Ugiri Bojonegoro kepada Ibu Ainuri SPP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya pelatihan SPSS ini. Tak lupa yang pertama adalah kepada yang terhormat Bapak Kiai M. Jauharul Ma'arif MPDI selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ridwan Hambali MCMA selaku Wakil Rektor 1 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Yogi Pranaiza LCMA selaku Wakil Rektor 2 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Dr. Nurul Huda MHI selaku Wakil Rektor 3 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Iva Khairianing SEMM selaku Wakil Rektor 4 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Yang terhormat Ibu Nawabila Febriani MSI selaku Kaprodi Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Yang terhormat Ibu narasumber Ibu Alif Yuanita Kartini MSI. Yang terhormat Bapak Ibu dosen farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, mahasiswa mahasiswiku angkatan terakhir atau semester terakhir angkatan 2017 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, di mana kita masih bisa menyelenggarakan pelatihan ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita selalu menunggu syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta pelatihan yang saya banggakan, pagi hari ini kita akan melaksanakan pelatihan dengan Ibu narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ibu Kaprodi Statistika yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya di dalam memberikan materi-materi tentang data-data statistika. Di mana hal ini nanti akan sangat diharapkan bagi khususnya adalah mahasiswa tingkat akhir yang nantinya juga sangat berguna di dalam olah data yang digunakan di dalam penyelesaian skripsi nanti. Bapak Ibu yang saya hormati serta mahasiswa yang selalu saya banggakan, memang saat ini kita tidak bisa mengelak lagi di era saat ini 4.0 terutama bahwasanya banyak sekali kita dihadapkan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang harus kita ikuti, yang harus
kita gunakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana itu nantinya juga menjadi hal yang sangat penting di dalam menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat, juga problema yang ada di sekitar kita, terutama dalam hal ini kita sebagai insan akademisi, di mana hal ini merupakan salah satu alat yang kita gunakan, salah satu sistem yang harus kita kuasai, di mana di sini adalah tidak lepas dari kemajuan teknologi, bagaimana kita bisa menggunakan sehingga hal ini akan menjadi tolak ukur bagi kita di dalam penguasaan sebuah sistem. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini SPSS menjadi suatu sistem ya. Tadi sudah saya sampaikan sangat penting sekali, di mana ini nanti akan menjadi hal yang kalian gunakan tadi untuk menyelesaikan dalam tabulasi data, skripsi dan lain sebagainya. Nanti kalian juga bekerja meskipun di bidang kesehatan, namun tetap data-data atau dalam istilahnya sekarang big data itu menjadi acuan bagi kita di dalam memperoleh beberapa hal yang nanti juga akan bersinggungan dengan dunia kerja kita. Jadi mohon nanti benar-benar apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber mohon diperhatikan, meskipun ini hanya lewat online, tetapi tidak mengurangi dari esensi, tidak mengurangi dari isi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber. Nantinya bisa kalian aplikasikan secara keseluruhan. Demikian, jangan tak lupa saya mohon Bapak Ibu, kalian semuanya mahasiswa juga harus jaga kesehatan, jaga diri di tengah pandemi. Tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan atau sudah dicanangkan oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan di tengah wabah yang memang ada di sekitar kita. Demikian apa yang perlu saya sampaikan di dalam sambutan ini. Sekali lagi terima kasih atas semua pihak, terutama dalam hal ini Ibu Kaprodi beserta Bapak Ibu dosen yang sigap, yang siap mengantisipasi segala hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir, sehingga mereka bisa terfasilitasi apa yang harus mereka dapatkan dari universitas yang nantinya juga menjadi bekal bagi mereka. Sekali lagi terima kasih Ibu narasumber, Ibu Kaprodi, dan semua pihak, Pak Basit juga yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga hari ini bisa terselenggara dan mudah-mudahan lancar sampai nanti selesai acara ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jeta tentang penjelasan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Farmasi kepada beliau. Waktu dan tempat kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lulu dan tim, Pak Basit dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Unugiri Bojonegoro, Bapak M. Jauharul Ma'arif MPDI, yang terhormat Bapak Warek 1, Bapak Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, yang saya hormati Bapak Warek 2, Bapak Yogi Brana Iza, LCMA, dan yang saya hormati Bapak Warek 3, Bapak Dr. Nurul Huda, MHI, dan Ibu Warek 4, Ibu Dr. Haja Iva Khairaningrum, SEMM. Yang saya hormati juga Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Ainun Julia, Askep, NSFPD,
Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Ketua Program Studi Statistika, Ibu Alif Yuanita Kartini MSI, dan yang kami hormati selalu teman-teman, jajaran, dosen, farmasi Unugiri Bojonegoro, dan tak lupa teman-teman mahasiswa angkatan 2017, baik dari farmasi maupun teman-teman dari prodi lain yang ikut bergabung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan di tengah-tengah pandemi, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Serta salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang nantinya tentu akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, teman-teman mahasiswa farmasi 2017, pada kesempatan hari ini kita harus banyak-banyak terima kasih kepada jajaran panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, kemudian kepada Ibu narasumber, terima kasih banyak telah berkenan untuk memberikan materi dan klinik nanti bagi teman-teman mahasiswa 2017 terkait dengan data-data penelitian tugas akhir, sehingga nanti setelah pelatihan ini saya pribadi beserta teman-teman yang ada di prodi, Bapak Ibu dosen dan Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan berharap besar teman-teman setelah kegiatan ini nanti sudah tidak bingung lagi bagaimana cara menganalisis data, bagaimana cara mengolah data, dan bagaimana cara menyajikan data. Jadi nanti silahkan pada kesempatan kali ini nanti selain Bu Alif akan memaparkan materi tentang cara menganalisis data, di acara selanjutnya nanti diperkenankan teman-teman mahasiswa untuk melakukan klinik data. Jadi bagi yang punya data yang sudah ready tapi masih bingung, boleh dicoba untuk dianalisis dan langsung dikonsultasikan bersama Ibu pemateri, begitu. Selain itu juga di sini kami mengharapkan nanti teman-teman sudah mempersiapkan segala yang sudah kami informasikan kemarin, segala hal, terutama adalah aplikasi SPSS yang seharusnya sudah diinstal di laptop masing-masing ya. Jadi saya berharap ini teman-teman tidak hanya mendengarkan kami di depan HP, tapi semua sudah ready dengan laptop dan data masing-masing dengan aplikasi SPSS-nya, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu pemateri, yaitu Bu Alif Yuanita nanti bisa langsung sinkron dengan data yang teman-teman miliki. Artinya sudah tidak bingung lagi, begitu. Karena beliau ini sangat expert di bidang analisis data, jadi tidak usah khawatir teman-teman, insya Allah beliau akan menuntun teman-teman untuk bisa menganalisis data dengan tepat dan dengan benar. Saya sampaikan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ketua Tim, Pak Basit, dan teman-teman yang ada di farmasi atas support-nya, atas kerja kerasnya agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Pesan saya, teman-teman, mahasiswa 2017, jika memang sekarang belum ready untuk laptop dan juga semua peralatannya untuk pelatihan ini, segera semua harus on kamera ya. Tapi soalnya saya yakin kalau tidak on kamera itu pasti ditinggal-tinggal, dan kami tidak mau lagi nanti setelah pelatihan ini ada lagi alasan teman-teman tidak bisa menganalisis data atau masih bingung atau bagaimana, nanti berarti tidak mendengarkan dengan baik kalau masih ada pertanyaan seperti itu, tidak mengikuti dengan baik. Jadi mohon kesempatan kali ini silahkan dipergunakan betul-betul dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan rangkaian tugas akhir teman-teman. Selain untuk tugas akhir, kalau Anda bisa menguasai pelatihan pada pagi hari ini, nanti ketika di dunia kerja ada beberapa persoalan atau problem tentang analisis statistika, teman-teman bisa menyelesaikan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan agar kita bisa langsung masuk kepada materi. Terima kasih sebesar-besarnya untuk semua pihak. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nadia selaku Ketua Farmasi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi
oleh pemateri yaitu Ibu Alif Yanita Kartini. Beliau adalah Ketua Program Studi Statistika dan Sains Data. Dimohon untuk para peserta memperhatikan pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dikasih waktu berapa lama ini, Bu? Untuk penyampaian materi 30 menit. Penyampaian materi 30 menit. Oke, nanti ada klinik data penelitian, nanti 30 menit, sesi diskusi 15 menit. Oke, terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati jajaran Rektorat Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, yang saya hormati pula Ibu Kaprodi Farmasi beserta dosen farmasi. Terima kasih pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu tentang statistika. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin saya akan share screen untuk materi hari ini. Oke. Kelihatan ya? Ampun, Bu Alif, kelihatan? Oke, nggih. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, ini berpindah slide-nya. Bentar. Oke. Iya. Bentar ya. Bu, Bang, yang untuk share screen-nya biar dari kami aja, Bu. Oh gitu, oke. Nggih. Iya. Iya. Oke. Jadi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama saya akan membahas dulu tentang statistika dasar. Yang kedua nanti metode-metode apa saja yang ada di statistik. Dan yang ketiga nanti kita akan melakukan klinik data seperti itu. Nah mungkin saya perkenalkan dulu apa itu statistika. Jadi saya rasa semuanya sudah tahu apa itu statistika. Jadi statistika itu berasal dari kata statistik yang artinya adalah pendugaan parameter. Nah, di sini statistika itu adalah ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data itu menjadi informasi yang bermakna. Jadi statistika ini adalah selalu berhubungan dengan data. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan data supaya data yang kita kumpulkan itu benar dan efisien. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan data begitu saja. Cara mengumpulkan data itu ada tekniknya. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan data begitu saja. Ada beberapa teknik sampling yang bisa digunakan untuk pengumpulan data. Yang kedua, itu adalah bagaimana cara menganalisis data dengan metode yang tepat. Jadi untuk menganalisis data itu kita juga harus dengan menggunakan metode yang tepat. Artinya metode yang tepat di sini
nanti untuk analisis statistik, metode yang digunakan itu adalah berdasarkan jenis datanya, berdasarkan skala datanya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa terlebih dahulu harus tahu tentang jenis-jenis data atau jenis-jenis skala data terlebih dahulu. Gitu. Karena untuk jenis skala data itu nanti akan berhubungan dengan metode yang tepat yang akan kita gunakan. Gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir setelah kita menganalisis data di statistik, itu mempelajari tentang bagaimana cara menginterpretasikan dan menarik kesimpulan. Jadi kita tidak hanya bisa cara mengumpulkan data, tidak hanya bisa cara mengolah data, tidak hanya bisa cara menganalisis data, tetapi juga harus bisa setelah data dianalisis, kita juga harus cara menginterpretasikan datanya seperti apa. Kita tidak hanya bisa mengetahui hasilnya, tetapi kita harus tahu arti dari hasil itu apa. Jadi untuk langkah statistik yang terakhir itu yaitu menginterpretasikan dan menarik kesimpulan yang benar dan sah terhadap hasil analisis. Jadi itu merupakan beberapa rangkaian dalam statistika. Nah, dalam metode statistika, apabila kita ingin melakukan penelitian, itu tidak harus melakukan penelitian pada tingkat populasinya. Kalau tingkat populasinya terlalu besar, misalkan populasinya adalah seluruh Indonesia, kita tidak mungkin melakukan penelitian di seluruh Indonesia, atau katakanlah hanya misalkan populasi penelitiannya ada di Kabupaten Bojonegoro misalkan. Nah, kita tidak mungkin melakukan penelitian di seluruh Kabupaten Bojonegoro karena tentu saja akan memakan banyak waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya nanti kesimpulan yang didapatkan itu bisa digeneralisir ke tingkat Kabupaten Bojonegoro. Nah, caranya yaitu dengan pengambilan beberapa sampel, asalkan sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah representatif. Artinya representatif itu mewakili dari populasinya. Nah, itu. Jadi untuk mengambil sampel itu nanti juga kita membutuhkan beberapa teknik sampling seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis statistik itu nanti dibedakan menjadi ada statistik deskriptif sama statistik inferensial. Nah, jadi kalau di statistik itu ada istilah statistik deskriptif sama statistik inferensial. Nah, misalkan ketika kalian membaca jurnal, misalkan nih, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan misalkan apa gitu. Nah, itu merupakan hanya bentuk dari statistik deskriptif saja. Jadi kalau statistik deskriptif statistik deskriptif itu statistik deskriptif itu hanya untuk eksplorasi, peragaan, sama peringkasan. Jadi kalau misalkan kalian nanti hanya di dalam analisis data itu hanya mencari mean, median, modus, atau hanya menampilkan data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram titik, itu artinya hanya sampai pada statistik deskriptif saja. Tuh. Lain halnya kalau statistika inferensial. Statistika inferensial itu berarti kalian sudah melakukan atau menggunakan metode statistik dalam penelitian kalian. Sudah menggunakan metode statistik dan menarik suatu kesimpulan. Jadi misalkan dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan
kenakalan remaja misalkan. Nah, itu nanti apabila kalian melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode korelasi misalkan untuk menarik suatu kesimpulan, nah itu berarti sudah menggunakan statistik inferensia. Jadi itu bedanya antara statistik deskriptif dengan statistik inferensia. Kalau statistik deskriptif itu hanya mendeskripsikan saja, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk ukuran pemusatan, min, median, modus, variansi, dan seterusnya. Itu hanya statistik deskriptif. Kalau statistik inferensia itu berarti sudah menggunakan metode statistik untuk melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi antara statistik deskriptif sama statistik inferensia itu saling berhubungan. Artinya, sebelum kita melakukan statistik inferensia, terlebih dahulu melakukan statistik deskriptif. Jadi sebelum kita melakukan analisis adakah hubungan antara jenis kelamin dengan kenakalan remaja, terlebih dahulu kita harus mendeskripsikan dulu jenis kelamin yang sudah kita dapatkan datanya, atau kita juga bisa mendeskripsikan kenakalan remaja seperti apa yang sudah kita dapatkan datanya. Misalkan kalau jenis kelamin bisa dibuat diagram lingkarannya, kalau kenakalan remaja nanti bisa dibuat juga diagram batang atau diagram lingkaran juga bisa, tergantung jenis data yang digunakan. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan statistik inferensia. Kalau kita menggunakan korelasi, ya dilakukanlah, dicari korelasinya apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kenakalan remaja atau tidak. Seperti itu. Nah, tujuan kita melakukan, tujuan kita mencari, tujuan kita apa tadi, membuat diagram lingkaran atau diagram batang itu untuk apa? Yaitu untuk ini untuk meyakinkan atau untuk sebagai memperkuat argumen kita dalam analisis data. Seperti itu. Next lagi. Nah, ini ada beberapa istilah dalam statistik, ada populasi, ada contoh atau sampel, ada parameter statistik, dan peubah atau variabel. Populasi berarti keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian. Kalau contoh atau sampel berarti himpunan bagian dari populasi. Kalau parameter itu karakteristik numerik dari populasi. Jadi kalau karakteristik dari populasi itu namanya parameter. Kalau karakteristik dari sampel itu namanya statistik. Ada juga peubah atau variabel. Peubah atau variabel di sini berarti ciri dari objek yang telah diamati. Next. Nah, jadi ini ada beberapa contoh dari peubah atau variabel. Ada jenis kelamin, ada pendidikan, ada usia. Jenis kelamin itu berarti ada laki-laki, perempuan. Kalau pendidikan ada SD, SMP, SMA. Kalau misalkan usia ya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, dan seterusnya. Nah, jenis kelamin, pendidikan, usia ini disebut dengan skala pengukuran. Skala pengukuran atau peubah. Nah, di sini nanti kita harus tahu jenis-jenis dari skala pengukuran. Karena apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, skala pengukuran atau skala data ini nanti akan berpengaruh terhadap metode yang kita gunakan. Kalau metode yang kita gunakan itu nanti salah, berarti analisis yang kita lakukan sama kesimpulan yang kita lakukan dari penelitian kita itu juga salah gitu, karena metode yang kita gunakan kurang tepat gitu. Jadi misalkan skala datanya itu nominal, ternyata kita menggunakan metode untuk yang skala data ordinal atau untuk skala data
interval atau rasio. Itu tidak bisa. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis skala pengukuran. Ada nominal, ordinal, interval, sama rasio. Nah, jadi dalam penelitian itu nanti yang pertama kali kita harus lakukan yaitu melihat skala data apa yang akan kita gunakan. Gitu. Jadi skala data yang kita gunakan itu nanti juga akan berpengaruh ke statistik deskriptifnya. Misalkan saya menggunakan skala data nominal. Contohnya skala data nominal di sini adalah jenis kelamin misalkan. Nah, jenis kelamin ini kan skala datanya nominal, kategori, kualitatif, hanya untuk membedakan saja. Kedudukannya antara laki-laki dan perempuan itu setara. Hanya untuk membedakan saja. Nah, kalau saya mempunyai data jenis kelamin dan ternyata dalam penelitian saya mencari min atau median untuk jenis kelamin, kan berarti kurang tepat. Seperti itu kan. Karena kalau datanya adalah data kategori itu artinya adalah berupa kategori, bisa skala data nominal atau ordinal. Itu untuk skala pengukuran yang bisa dicari hanya modusnya saja. Nah, kadang-kadang saya sering melihat gitu ya. Misalkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu kan skala datanya ordinal karena ada tingkatan. Nah, meskipun itu tingkat pendidikannya sudah diangkakan, artinya diangkakan itu tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu misalkan diangkakan itu untuk SD di kode 1, SMP di kode 2, SMA di kode 3, dan seterusnya, itu masih dicari nilai min sama mediannya. Gitu. Padahal datanya adalah data kategori. Kalau data kategori itu hanya bisa dicari nilai modusnya saja, tidak bisa dicari nilai min sama median. Contoh lagi misalkan dalam pembuatan grafik atau diagram. Nah, misalkan ya kita ingin membuat diagram untuk variabel usia, misalkan. Nah, padahal di sini variabel usia itu termasuk jenis data rasio, termasuk dalam skala pengukuran rasio. Nah, akan tetapi kita membuat diagram lingkaran, gitu. Padahal diagram lingkaran itu hanya bisa digunakan jika skala datanya itu adalah nominal atau ordinal. Kalau skala datanya interval atau rasio, itu tidak bisa digunakan diagram lingkaran. Jadi seperti itu. Untuk penelitian kita harus tahu dulu skala data. Tuh ya. Skala data itu tadi ada nominal, sebelumnya kayaknya slide sebelumnya, nah, ada nominal, ordinal, interval, sama rasio. Kalau nominal di sini hanya untuk membedakan saja, menggolongkan. Nominal sama ordinal di sini termasuk kategori. Kalau nominal itu hanya membedakan saja antara kategori satu dengan kategori yang lain, itu kedudukannya setara, hanya untuk membedakan saja. Kalau ordinal, di sini ordinal itu artinya ada tingkatannya. Kategori, tetapi ada tingkatannya. Misalkan jenjang pendidikan, ada tingkatannya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kalau nominal, itu antara kategori 1 sama kategori 2 kedudukannya setara. Tidak ada urutannya. Yang ketiga, itu adalah interval. Interval ini untuk mengukur jarak. Contohnya adalah suhu. Selain interval untuk mengukur jarak,
ciri-ciri yang lain adalah tidak mempunyai nilai nol mutlak. Contohnya adalah suhu. Suhu 0 derajat di sini itu berarti masih ada artinya, yaitu titik Q seperti itu kan. Lain halnya dengan rasio. Rasio ini artinya membandingkan dan mempunyai nilai nol mutlak. Rasio itu berarti contohnya misalkan berat badan, tinggi badan, itu adalah rasio. Nah, biasanya yang sering terjadi itu tidak bisa membedakan antara interval dan rasio. Sama-sama keduanya berbentuk angka. Jangan khawatir kalau kalian tidak bisa membedakan antara interval dengan rasio, itu nanti metode analisis yang digunakan untuk interval dan rasio itu sama. Yang beda itu jika skala datanya nominal, ordinal, sama interval rasio, itu ketiganya berbeda. Jadi jangan sampai metode untuk nominal nanti digunakan untuk ordinal, atau metode untuk nominal digunakan untuk data rasio atau interval. Seperti itu. Jadi saya tekankan sekali lagi dalam penelitian itu yang pertama yang harus bisa dilakukan yaitu membedakan skala pengukuran ini. Kita bisa tahu, bisa membedakan antara nominal, ordinal, interval, sama rasio. Next. Nah, lalu bagaimana cara kita mengumpulkan data? Nah, cara kita mengumpulkan data itu yang pertama bisa dengan cara percobaan, yang kedua bisa dengan menggunakan survei atau observasi. Kalau percobaan berarti itu data itu langsung kita dapatkan. Gitu kan? Kalau survei atau observasi kita membuat kuesioner terlebih dahulu, lalu respondennya. Gitu kan? Nah, biasanya kalau di farmasi itu yang sering digunakan mungkin nanti adalah percobaan atau eksperimen seperti itu. Kalaupun ada survei, mungkin nanti kecil lah ya kalau survei. Hampir sebagian besar kayaknya menggunakan percobaan untuk farmasi ini atau untuk penelitian kesehatan. Biasanya untuk pengumpulan datanya itu adalah dengan menggunakan percobaan atau eksperimen. Next. Nah, untuk membuat suatu percobaan, biasanya kita butuh yang namanya perancangan percobaan. Gitu kan. Apabila biasanya dalam farmasi untuk mendapatkan data, kita melakukan percobaan dengan menggunakan tikus. Nah, sebelum kita mendapatkan data, terlebih dahulu yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan perancangan percobaan. Perancangan percobaan ini nanti meliputi input data yang akan kita dapatkan seperti apa, prosesnya, proses mendapatkan data, lalu outputnya seperti apa. Tuh, jadi sebelum kita melakukan percobaan, perlu dilakukan perancangan percobaan terlebih dahulu. Next. Nah, dalam perancangan percobaan itu nanti macamnya, analisis metode yang kita gunakan ada 3. Yang pertama adalah rancangan perlakuan, itu nanti berkaitan dengan pembentukan perlakuan-perlakuan apa yang kita lakukan dalam suatu percobaan. Nah, metode yang kita gunakan nanti bisa menggunakan perancangan faktorial, split plot, dan split block. Yang kedua itu adalah rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan ini nanti berkaitan dengan penempatan perlakuan pada unit-unit percobaan. Metodenya ada RAL, rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin. Itu untuk rancangan lingkungan. Yang ketiga, metodenya yaitu dengan menggunakan rancangan pengukuran. Rancangan pengukuran ini berkaitan dengan
pengambilan respon dari unit-unit percobaan. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas rancangan percobaan apa saja, yaitu yang sering kali digunakan dalam penelitian, yaitu rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, sama rancangan faktorial. Jadi ada 3 rancangan percobaan yang akan kita pelajari nanti di sini. Next. Oke. Jadi bedanya apa antara rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, sama faktorial? Jadi kita harus tahu kapan kita nanti menggunakan rancangan acak lengkap, kapan menggunakan rancangan acak kelompok, kapan menggunakan rancangan faktorial. Oke. Kita menggunakan rancangan acak lengkap ketika suatu percobaan itu homogen. Percobaannya homogen. Jadi keragaman responnya itu nanti hanya dipengaruhi oleh perlakuan dan galat saja. Misalkan nih, unit percobaannya kita melakukan percobaan pada tikus. Nah, tikus yang kita buat untuk percobaan itu harus homogen. Harus homogen, artinya homogen itu usianya berapa harus sama, usianya harus sama, usia tikusnya harus sama, jenis kelamin tikusnya harus sama. Lalu berat tikusnya juga harus sama. Itu nanti kita menggunakan RAL. Yang membedakan hanya perlakuannya saja. Nah, kalau RAK itu adalah satuan percobaannya heterogen. Misalkan berat tikusnya nanti berbeda. Nah, itu nanti menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi keragamannya itu nanti dipengaruhi selain oleh perlakuan, juga oleh kelompok. Jadi misalkan perlakuannya, tentu saja perlakuan juga dipengaruhi sama kelompoknya. Artinya kelompok untuk berat usianya tikus, misalkan usianya 5 hari, 10 hari, atau 15 hari. Jadi juga dibedakan. Itu nanti menggunakan RAK. Jadi dipengaruhi oleh selain perlakuan, kelompok, sama galat. Kalau faktorial itu perlakuan yang merupakan komposisi semua kemungkinan kombinasi dari taraf 2 faktor atau lebih. Jadi kalau kita nanti menggunakan faktornya ada 2 faktor atau lebih, nanti maka kita menggunakan rancangan faktorial. Jadi dalam suatu percobaan misalkan ingin meneliti tentang dosis obat misalkan yang diteliti pada tikus. Nah, itu kan nanti kita menggunakan rancangan percobaan. Nanti tergantung apa yang akan kita teliti. Jadi nanti kita bisa menggunakan RAL, bisa menggunakan RAK, sama bisa menggunakan faktorial. Next. Nah, nih contoh kasus untuk rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan di sini adalah rancangan acak lengkap sama rancangan acak kelompok. Kalau rancangan acak lengkap tadi berarti lingkungannya homogen. Contohnya kita misalkan ingin melakukan penelitian tentang kesuburan tanah, ingin melakukan penelitian tentang produksi panen misalkan. Produksi panen yang dipengaruhi oleh, salah satunya kan bisa dipengaruhi oleh kesuburan tanah. Nah, apabila kesuburan tanahnya itu nanti adalah homogen, maka kita menggunakan rancangan acak lengkap. Kalau kesuburan tanahnya itu berbeda-beda yang disebabkan oleh arah kemiringan, maka menggunakan rancangan acak kelompok. Kelompoknya di sini misalkan yang pertama yaitu untuk kemiringan 10%, yang kedua kemiringan 30%, dan yang ketiga misalkan kesuburannya tingkat kesuburannya 10%, tingkat kesuburannya 20%, tingkat kesuburannya 30%, dan seterusnya. Itu nanti maka menggunakan rancangan acak kelompok. Next. Nah,
Kalau contoh faktorial di sini misalkan contohnya adalah perbedaan lama sembuh pasien akibat penggunaan obat luka dan jenis yang berbeda. Nah, di sini kan faktornya ada 2. Jenis luka dan obat luka. Responnya adalah lama sembuh. Nah, nanti kita berarti di sini akan menggunakan rancangan faktorial. Perbedaan lama sembuh pasien akibat penggunaan obat luka dan jenis yang berbeda. Jenis lukanya misalkan ada luka parah dan luka tidak parah. Obat lukanya kita bisa menggunakan betadine, nebasitin, sama bioplasenton misalkan. Responnya adalah lama sembuh. Nah, apabila contoh kasusnya adalah seperti ini, maka nanti kita akan menggunakan percobaan faktorial. Nah, nanti silakan dicoba. Dilihat penelitian kalian, kira-kira penelitian saya masuk yang mana. Seperti itu. Nah, selain 3 metode penelitian ini, ada metode yang lain masih. Jadi di statistik ini nanti metodenya ada banyak sekali. Banyak sekali sesuai dengan jenis data yang kalian gunakan, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kalian dapatkan. Tujuannya apa? Jadi metode statistik itu tidak hanya korelasi dan regresi. Nah, kan biasanya yang sering digunakan itu kalau tidak korelasi ya regresi. Tapi di sini ada banyak sekali selain 2 metode ini. Ya, kalau bentuknya adalah percobaan, maka bisa menggunakan 3 rancangan percobaan tadi, RAL, RAK, sama rancangan faktorial. Kalau di SPSS itu untuk rancangan acak lengkap berarti menggunakan ANOVA. Kalau rancangan faktorial sama rancangan kelompok itu nanti menggunakan general linear model. Tuh. Next lagi. Nah, kalau kita ingin cara mendapatkan datanya dengan survei, misalkan seorang mahasiswa ingin mengetahui persepsi masyarakat di hulu Sungai Malinau, Kalimantan Timur tentang penyebab demam berdarah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan datanya? Next. Nah, populasinya adalah masyarakat hulu Sungai Malinau, gitu kan? Nah, kita tidak perlu meneliti semua populasinya. Kita cukup mengambil beberapa contoh saja atau mengambil beberapa sampel saja. Misalkan adalah hanya sebagian masyarakat hulu Sungai Malinau, hanya sebagian saja. Nah, lalu kita kumpulkan data tentang persepsi mereka. Baru setelah itu data yang terkumpul bisa diolah dengan menggunakan metode statistik. Selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi dan mengambil kesimpulan. Next. Oke, nah seperti yang saya jelaskan tadi, jenis-jenis statistik ada 2, ada statistik deskriptif sama statistik inferensial. Nah, statistik inferensia itu di sini juga ada 2 jenis, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Jadi nanti metodenya antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik itu berbeda. Oke, nah kapan kita menggunakan statistik parametrik? Statistik parametrik itu membutuhkan asumsi harus berdistribusi normal. Datanya harus data kuantitatif. Dan datanya harus lebih dari 30. Itu adalah statistik parametrik. Kalau statistik non-parametrik digunakan ketika skala datanya adalah nominal atau ordinal. Yang kedua adalah distribusinya tidak normal. Distribusi datanya tidak normal. Yang ketiga adalah jumlah datanya kurang dari 30.
Itu beda antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Oke. Jadi kalau skala data kalian adalah nominal atau ordinal, maka nanti langsung menggunakan metode di statistik non-parametrik. Kalau skala datanya adalah interval atau rasio, maka menggunakan metode di statistik parametrik. Wah, jumlah data saya ternyata kurang dari 30, maka menggunakan statistik non-parametrik. Nah, metode-metode apa saja yang ada di statistik parametrik dan statistik non-parametrik akan kita bahas setelah ini. Next. Nah, ini. Jadi di statistik itu kita bisa uji perbandingan, uji hubungan, seperti itu kan biasanya. Nah, kalau kita ingin melakukan uji hubungan, uji perbandingan dua sampel, ingin membandingkan dua sampel. Kalau skala datanya nominal dan antara dua sampel tersebut saling berhubungan, maka menggunakan McNemar, metode McNemar. Kalau skala datanya ordinal dan sampelnya adalah saling berhubungan, maka menggunakan Wilcoxon. Kalau interval rasio menggunakan Parrot sample t-test. Ini jika dua sampel saling berhubungan. Kalau tidak saling berhubungan, nah metode-metodenya ini. Jadi dilihat, yang pertama kali dilihat itu adalah skala datanya. Skala datanya. Lalu sampel yang kita gunakan ada berapa? Apakah hanya satu sampel, atau dua sampel, atau lebih dari dua sampel? Oke. Setelah itu dilihat lagi, apakah dua sampel itu berhubungan, atau kedua sampel tersebut tidak ada hubungan. Oke ya. Nah, bedanya antara related dengan independent itu apa sih? Gitu kan. Nah, mungkin nanti yang kalian masih bingung juga, ini kapan kita menggunakan dua sampel yang related atau dua sampel yang independen. Tuh. Jadi misalkan kita ingin menguji keefektifan suatu obat. Nah, untuk menguji keefektifan suatu obat tersebut, kita menggunakan sampel di Puskesmas X. Kita mengambil sampel di Puskesmas X sebanyak 30 orang. Nah, maka kita akan mengambil sampel hanya untuk 30 orang tersebut. Yang sampel yang pertama, yaitu ke-30 orang tersebut tidak diberi perlakuan apapun. Sampel yang kedua, ke-30 orang tersebut dikasih obat X tadi. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara yang tidak dikasih obat dengan yang dikasih obat. Sampelnya itu sama, 30 orang saja. 30 orang tidak diberi obat, kita lihat reaksinya seperti apa. Lalu berikutnya, hari berikutnya misalkan 30 orang tersebut dikasih obat. 30 orang yang sama dikasih obat. Itu berarti kita menggunakan yang related, ada hubungan. Sampelnya tetap sama ke 30 orang tadi. Bedanya dengan yang independen, itu sampelnya sudah berbeda. Jadi misalkan 30 orang pertama itu laki-laki semua, itu untuk sampel yang pertama. Sampel yang kedua itu 30 orang itu adalah perempuan. Jadi beda antara sampel yang satu dengan sampel yang kedua. Maka kalau seperti itu menggunakan independen. Kalau related antara sampel satu dengan sampel yang kedua itu sama, menggunakan sampel yang sama. Nah, jadi ini adalah beberapa metode.
nanti yang bisa kita gunakan di dalam statistika. Yang ada tanda bintangnya itu berarti statistik parametrik. Kalau statistik parametrik berarti skala datanya interval rasio. Jadi kalau skala datanya interval rasio, nanti dilihat yang paling bawah ini. Kalau kita ingin menguji satu variabel saja, berarti menggunakan one sample t-test. Kalau menggunakan dua sampel yang saling berhubungan, menggunakan paired sample t-test. Kalau menggunakan dua sampel yang tidak ada hubungan, menggunakan independent sample t-test. Kalau lebih dari dua sampel dan yang saling berhubungan, menggunakan one way ANOVA. Lebih dari dua sampel yang independen menggunakan repeat measure ANOVA. Kalau ingin mencari hubungan menggunakan person product moment. Itu. Nah, ada lagi misalkan ingin mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Variabel Y-nya, variabel X-nya lebih dari satu variabel. Nah, maka bisa menggunakan analisis regresi. Nah, analisis regresi pun itu nanti macamnya juga ada banyak. Tergantung variabel Y yang kita gunakan. Kalau variabel Y-nya itu skala datanya interval rasio, maka menggunakan regresi linier. Kalau skala datanya Y itu adalah nominal, maka menggunakan regresi ordinal. Regresi logistik biner. Kalau skala data Y itu adalah nominal. Kalau skala data Y-nya itu adalah ordinal, maka menggunakan regresi logistik ordinal. Jadi kembali lagi kita harus tahu dulu skala data yang kita gunakan. Next. Oke, ya. Jadi ini bagaimana langkah-langkah pemilihan metode apa yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama, misalkan distribusi datanya diketahui, maka kita cari dulu, kita lihat jenis distribusinya apa. Kalau distribusinya normal, maka kita menggunakan metode parametrik. Kalau distribusi datanya tidak diketahui, maka kita langsung menggunakan non-parametrik. Itu jika dilihat dari distribusi datanya. Yang kedua, jika dilihat dari sampel randomnya. Jika sampelnya diambil secara random, maka menggunakan parametrik. Kalau sampelnya tidak diambil secara random, maka menggunakan non-parametrik. Kalau varian kelompoknya itu sama, maka menggunakan, kita lihat jenis distribusinya. Kalau variansnya tidak sama, langsung menggunakan metode non-parametrik. Jenis skala pengukuran, kalau interval rasio berarti menggunakan parametrik, kalau nominal ordinal maka menggunakan non-parametrik. Oke, next. Oke. Jadi, nih, kapan kita menggunakan statistik non-parametrik dan statistik parametrik yang tadi? Kita mempunyai data. Kita lihat dulu distribusi populasinya. Kalau tidak diketahui, langsung menggunakan statistik non-parametrik. Kalau distribusi datanya normal, maka kita dilihat selanjutnya, apakah sampelnya itu diambil secara random. Kalau ya, dilihat lagi, apakah variasinya itu homogen atau tidak. Setelah itu dilihat lagi skala pengukurannya bagaimana. Kalau interval rasio, maka menggunakan statistik parametrik. Itu. Next. Oke, next langsung yang terakhir.
datanya. Next. Nah, jadi setelah kita tahu jenis data yang kita gunakan, lalu tahu metode yang digunakan apa, lalu bagaimana cara langkah-langkah pengujiannya, gitu kan? Kita sudah tahu jenis datanya. Kalau kita sudah tahu jenis datanya, secara otomatis kita juga tahu menggunakan metode apa, itu kan? Nah, setelah kita tahu metode yang kita gunakan, maka langkah-langkah analisisnya seperti apa? Yang pertama, itu kita harus menentukan formulasi hipotesisnya. Hipotesisnya bagaimana? Tuh. Yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata di sini biasanya alfa. Alfa yang sering digunakan itu 1%, 5%, sama 10%. Alfa ini adalah tingkat kesalahan. Semakin kecil alfa yang kita gunakan, maka penelitian tersebut akan semakin baik. Jadi taraf nyata ini pasti kalau tidak 1%, 5%, ya 10%. Semakin kecil alfa yang kita gunakan, maka penelitian tersebut akan semakin baik. Yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Nah, kalau kita nanti analisis datanya dengan menggunakan bantuan software SPSS, kita tidak membutuhkan suatu tabel kan, biasanya nanti dibandingkan dengan F-tabel atau T-tabel atau yang lain. Tidak perlu menggunakan tabel kalau kita tidak bisa membaca tabel, tidak masalah. Kita hanya perlu melihat nilai p-value-nya. Atau nanti kalau di SPSS biasanya yang dilihat itu adalah nilai SIM atau asymptotic SIM. Nah, itu. Berarti nilai nanti dilihat jika nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0-nya nanti akan diterima kalau p-value lebih besar dari alfa. Kalau p-value kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Jadi nanti kalau di SPSS dilihat nilai sig-nya atau asumsi, nah itu sama dengan nilai p-value. Yang keempat, menentukan nilai dari uji statistiknya, dan yang kelima, membuat kesimpulan. Jadi itu. Kita merumuskan hipotesis dulu, lalu menentukan nilai alfa. Setelah itu dikerjakan menggunakan software SPSS misalkan, nah nanti keluar nilai sig-nya, nilai p-value-nya, dilihat apakah nilai p-value-nya lebih besar atau kurang dari alfa. Kalau lebih besar dari alfa, berarti H0-nya diterima. Kalau kurang dari alfa, berarti H0-nya ditolak. Seperti itu. Next. Oke. Nah, ini jadi ada contoh penerapannya. Next. Jadi sebenarnya software statistik itu nanti ada banyak. Bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Minitab, bisa menggunakan Listrel, bisa menggunakan Stata, dan juga bisa menggunakan software R. Nah, mungkin nanti di sini yang akan saya, ini kita menggunakan SPSS saja, gitu ya. Next. Oke, nah di sini ada contoh, misalkan suatu industri farmasi memproduksi tablet dengan menggunakan 3 mesin yang berbeda. Ya kan? Ada mesin A, mesin B, dan mesin C. Sampel yang diambil secara periodik, sebanyak 4 sampel tablet yang diambil dan beratnya ditimbang. Hasilnya adalah dalam tabel ini. Nah, data diasumsikan mengikuti distribusi normal. Apakah ada perbedaan berat tablet yang dihasilkan antara 3 mesin? Jadi di sini kita ingin menganalisis apakah ada perbedaan berat tablet yang dihasilkan oleh 3 mesin. Mesin A, mesin B, sama mesin C. Nah, kalau seperti ini, kita sudah punya permasalahan, datanya sudah ada. Lalu langkah yang pertama,
adalah menentukan hipotesisnya dulu. Menentukan hipotesisnya dulu. Di sini bagaimana cara kita menentukan hipotesis? Di sini dilihat apakah ada perbedaan berat tablet yang dihasilkan antara 3 mesin, gitu kan? Berarti di sini H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan tablet dengan menggunakan 3 mesin, dan H1-nya adalah ada perbedaan tablet dengan menggunakan 3 mesin. Itu kan. Nah, lalu kalau seperti ini, metode apa yang akan kita gunakan? Apakah kita menggunakan suatu perancangan percobaan, ataukah kita menggunakan statistik parametrik atau statistik non parametrik? Bukan? Nah, di sini kita bisa menggunakan suatu rancangan percobaan tadi. Rancangan percobaan yang apa? Kita lihat di sini percobaan hanya dipengaruhi oleh perlakuan saja, yaitu pada mesin A, mesin B, dan mesin C. Nah, maka di sini nanti kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap. Atau kalau ingin menggunakan statistik parametrik atau statistik non parametrik tadi, kita lihat di sini jenis datanya. Di sini adalah interval rasio, seperti itu kan. Nah, sampelnya di sini ada berapa? Sampelnya ada mesin A, mesin B, sama mesin C. Ada 3. Nah, di sini juga sudah diberi penjelasan bahwa data diasumsikan mengikuti distribusi normal. Gitu kan. Kalau datanya diasumsikan mengikuti distribusi normal, maka menggunakan statistik parametrik. Nah, statistik parametrik apa yang akan digunakan di sini, yaitu yang lebih dari 2 sampel, ya kan? Nah, sampelnya ini saling berhubungan atau tidak? Ada mesin A, mesin B, dan mesin C. Itu kan berarti antara 3 sampel ini tidak ada hubungan atau independen. Itu kan berarti kita menggunakan metode statistik parametrik dengan jumlah sampel yang lebih dari 2 sampel dan yang independen. Tuh, maka tadi kita menggunakan ANOVA. Tuh. Nah, di sini saya ingin ini saya praktekkan bagaimana cara menggunakan ANOVA di SPSS atau langsung data kalian saja. Bagaimana? Mungkin Bu Ainu atau Bu Vila, ini nanti enaknya saya memberikan aplikasi di SPSS dengan contoh saya atau langsung ke skripsinya teman-teman mahasiswa. Silakan bagi mahasiswa yang sudah siap datanya. Ini mumpung ada ahlinya yang bisa mengolah data, monggo. Mungkin karena metode yang saya berikan cukup banyak, jadi tidak mungkin juga saya memberikan penjelasan semuanya. Jadi gini aja, secara garis besar saja, saya buka SPSS, oke. Nah, apabila kita ingin menggunakan statistik, SPSS saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Iya, kelihatan, Bu. Kalau kita ingin menggunakan statistik parametrik, ini dengan asumsi
sudah bisa memasukkan datanya ya. Dengan asumsi sudah bisa memasukkan datanya. Nah, apabila kita menggunakan metode ANOVA misalkan, berarti di sini nanti cukup diklik analyze, compare mean, one way ANOVA. Nah, ini adalah dengan menggunakan statistik parametrik. Statistik parametrik yang lain ini bisa menggunakan one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test, sama one way ANOVA. Ini kalau kita menggunakan statistik parametrik. Nah, kalau kita menggunakan statistik non parametrik, kita klik yang analyze, non-parametric test, legasi dialog. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Apakah menggunakan 2 sampel yang independen, lebih dari 2 sampel yang independen, 2 sampel yang saling berhubungan, atau K sampel yang saling berhubungan, lebih dari 2 sampel yang saling berhubungan. Tuh, kalau kita menggunakan RAL tadi, rancangan acak lengkap, analyze, compare mean, one way ANOVA. Ini kalau menggunakan rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap itu sama dengan menggunakan ANOVA. Kalau kita menggunakan rancangan acak kelompok sama rancangan faktorial, maka nanti masuknya ke analyze, general linear model, pilih yang univariate. Seperti itu. Nah, atau kita ini aja, saya kasih contoh yang lain dulu. Yang tadi. Oke. Contoh yang lain. Nih, ada beberapa contoh. Misalkan pengaruh perebusan dan waktu penyimpanan terhadap kadar nitrat dan nitrit pada bayam. Pengaruh perebusan dan waktu penyimpanan terhadap kadar nitrat dan nitrit pada bayam. Nah, kira-kira kalau kasusnya seperti ini, nanti kita akan menggunakan metode apa? Yang kedua, analisis tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan resep di beberapa apotek kimia farma di kota ABC. Yang ketiga, perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum dan sesudah pemberian leaflet pada masyarakat. Nah, di sini ada 3 contoh kasus. Nah, kira-kira menggunakan metode apa? Yang pertama, pengaruh perebusan dan waktu penyimpanan terhadap kadar nitrat dan nitrit pada bayam. Di sini ada 3 variabel, ya kan? Perebusan, waktu penyimpanan, sama kadar nitrit dan nitrat. Nah, ada 3 variabel. Kira-kira kalau pengaruh perebusan, ini artinya skala datanya nanti interval rasio, waktu penyimpanan juga interval rasio, kadar nitrat dan nitrit juga interval rasio. Nah, ada yang mau memberikan pendapat atau jawabannya? Kira-kira untuk yang pertama bisa menggunakan metode apa?
ini ketiga-tiganya skala datanya adalah interval rasio. Kita ingin mencari apakah ada pengaruh. Kalau kita ingin mencari apakah ada pengaruh antara dua variabel, variabel X dan Y misalkan. Nah, ini kan berarti kalau seperti ini variabel X-nya adalah perebusan dan waktu penyimpanan, variabel Y-nya adalah kadar nitrat dan nitrit. Gitu kan? Kita ingin mengetahui pengaruh antara variabel X dan variabel Y, maka bisa menggunakan regresi linier karena semua variabelnya adalah interval rasio. Yang kedua, analisis tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan resep. Nah, ingin menganalisis tingkat kepuasan. Kalau tingkat kepuasan ini adalah variabel Y, tingkat kepuasan berarti ada tingkatannya. Variabel Y, variabel yang ada tingkatannya itu berarti skala datanya ordinal. Kalau variabel Y-nya ordinal, maka bisa menggunakan regresi logistik ordinal. Yang ketiga, perbedaan tingkat pengetahuan tentang obat sebelum dan sesudah pemberian leaflet. Nah, ini kalau tingkat pengetahuan kalau nanti skala datanya adalah nominal atau ordinal, sebelum dan sesudah ini berarti antara kedua sampel ada hubungan. Nah, maka kita lihat tadi di tabel tadi. Untuk yang dua sampel ada hubungan, jika skala datanya adalah nominal, kan, maka menggunakan metode McNemar. Kalau dua sampelnya ordinal, maka bisa menggunakan Wilcoxon. Nah, untuk McNemar, Wilcoxon ini tadi bisa dilihat di SPSS-nya tadi. Di SPSS-nya tadi, di analyze kan, non parametric test, legasi dialog. Nah, dua sampel related, ini kan. Oke, saya coba datanya dulu, misalkan. Oke, variabel 1, variabel 2. Oke. Analyze non-parametric. SPSS saya masih kelihatan? Masih, Bu. Analyze non-parametric test, legasi dialog, two sample related. Nah, di sini ada Wilcoxon, ada McNemar, jadi tergantung skala data yang kita gunakan. Apakah nominal atau ordinal. Itu tadi. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan cukup di sini dulu. Nanti selanjutnya kita lanjut ke klinik data. Silakan, mungkin ada yang sudah punya data, mau sharing apakah benar menggunakan metode X atau metode Y atau seperti apa. Silakan, mungkin waktu saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih kepada Ibu Aliviani Kartini atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Ya, cara selanjutnya yaitu klinik data. Bagi peserta pelatihan, monggo yang mau share datanya biar kita langsung olah bersama. Apakah sudah benar memakai metode yang seharusnya atau belum. Metode statistiknya tadi sudah ada, sudah banyak, ada rancangan percobaan, ada statistik parametrik,
metodenya tadi banyak, lalu kapan kita bisa menggunakan metode-metode tersebut tadi juga sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin konsultasi mengenai datanya atau metode yang akan digunakan atau seperti apa, saya persilakan. Silakan bagi peserta yang mau konsultasi kepada Bu Alif. Atau ini mungkin saya share atau saya ini dulu bagaimana cara input data di SPSS, bagaimana cara ngolah di SPSS, atau menggunakan data saya dulu yang tadi, atau seperti apa? Oke, monggo Bu. Untuk sementara pakai datanya Bu Alif dulu, nanti kalau ada mahasiswa yang menyetorkan data, bisa memakai datanya mahasiswa. Oke, saya menggunakan sebentar, izin dulu. Izin Bu Alif. Iya. Benar. Gini Bu Alif, kemarin kalau nggak salah mahasiswa bimbingan saya yang atas nama Mbak Narita ya sudah sempat konsultasi tentang data ke saya. Tapi saya juga kurang paham Bu Alif, jadi minta tolong untuk mungkin dibantu. Jadi gini Bu Alif, jadi penelitiannya itu tentang ini, dia mungkin sama Mbak Narita kalau mau nge-share datanya boleh ya Mbak ya, sekalian buat teman-temannya. Jadi dia itu ada kayak 4 perlakuan Bu Alif. Yang satu itu dia tanpa dikasih obat. Kemudian yang kedua, 3, 4 itu dikasih obat yang sama, cuman beda dosis. Dan ini hampir kebanyakan yang di lab tuh penelitiannya seperti itu. Nah, kemudian yang dilihat kan kebetulan yang Mbak Narita ini kemarin itu daya hambat bakteri, di mana dia nanti daya hambatnya itu dinyatakan dalam bentuk berapa sentimeter gitu Bu Alif. Nah, kemudian di definisi operasionalnya itu tuh dia lebih ke kalau daya hambatnya sekian senti sangat kuat. Nah, kalau sangat kuat itu kan berarti skala datanya sudah masuk ke ordinal ya Bu Alif ya? Iya. Tapi dia punya datanya sentimeternya, misalnya 5 cm, 7 cm, dia punya data seperti itu. Nah, yang dimasukkan ke SPSS itu yang seperti apa Mbak Bu Alif? Maksudnya yang dimasukkan tuh yang misalnya sangat kuat yang dibentuk ordinal tadi, atau kita masukkan yang sentimeternya. Terus kemudian sama Mbak Narita kemarin tuh sudah sempat diuji distribusinya, ternyata distribusinya tuh tidak normal, jadi dia pakai non parametrik. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Oke, mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihatkan datanya. Mbak Narita bisa dilihatin Mbak, kemarin soalnya saya dapatnya gambar SPSS-nya sih Bu Alif. Mbak Narita mungkin bisa dijadikan terlebih dahulu biar bisa share datanya. Sudah Mbak Narita mau silahkan di-share dulu datanya. Jadi ini tadi kan kelompoknya ada tanpa dikasih obat 1, obat 2, obat 3. Itu. Iya, yang membedakan obat 1, 2, 3 lebih ke dosisnya, obatnya sama. Iya, seperti itu Bu Alif. Perlakuannya adalah jenis dosisnya. Iya, jenis dosisnya ada berapa tadi? Ada 3, cuman saya juga lupa ingat berapa aja. Dosis 1, pokoknya ada 3 jenis dosis 2 sama dosis 3. Nah, ini yang diukur berarti datanya mengenai apa? Daya hambat bakterinya. Jadi kalau misalnya sentimeternya tadi semakin besar, berarti kalau sentimeternya semakin besar, dia berarti kemampuan menghambatnya semakin kecil gitu Bu. Daya hambat bakteri. Nah, di definisi operasionalnya itu dituliskan kalau itu ada kategorikalnya. Jadi misalnya kalau 5 cm, tapi saya lupa pastinya ya Bu ya.
Kalau misalnya 5 cm itu berarti daya hambatnya kurang apa lemah gitu. Nah, yang dimasukkan ke SPSS itu yang sangat kurang, lemah, kurang apa-apa itu karena kan nanti bedanya di datanya ya, skala ukurnya kan. Atau yang sentimeternya yang dimasukkan ke SPSS-nya. Kalau untuk lebih akuratnya yang sentimeternya, karena kan nanti dikatakan kurang atau lemah, ini kan ada ininya enggak? Maksudnya ada yang dia ada standarnya enggak? Ada standarnya enggak? Standarnya di jurnal intinya kalau saya kan dikasih. Iya Bu Titi, saya kan kemarin sama Narita dikasih definisi operasionalnya aja. Jadi di definisi operasionalnya itu ada. Nah, itu memang bersumber dari jurnal gitu. Kan yang mau saya masukkan di sini kan di definisi operasional dia dikategorikan. Nah, kalau di analisa itu pakai kategorikalnya atau pakai hasil akhirnya gitu. Kemarin soalnya saya agak-agak lupa Bu Alif. Pakai, kalau menurut saya tetap pakai ini hasil penelitiannya dulu, nanti hasil akhirnya baru dikategorikan. Itu analisisnya tetap menggunakan interval rasio. Nah, dari situ nanti hasilnya baru bisa di ini. Tadi sebentar. Ini ininya apa? Tujuannya apa? Ingin mencari apa? Daya hambat bakteri. Daya hambat bakteri. Iya, kemampuan ekstrak untuk obat tadi untuk menghambat bakteri. Jadi semakin besar, semakin dia sensitif terhadap membasmi bakteri tersebut, nggih. Mungkin bakterinya apa? Bakterinya, nah itu E. coli atau Staphylococcus ya, Mbak Narita mungkin bisa bantu saya. Staphylococcus. Ya. Kalau Staphylococcus ya. Ada untuk daya hambatnya itu satuannya apa Mbak Narita? Mungkin bisa dijelaskan ke Ibu Ali di jurnal resmi rujukan dari Mbak. Itu kan waktu pengukuran jangka seorang jadi satuan meter. Cuma waktu itu saya ngukurnya pakai penggaris, jadi saya buat sentimeter tapi nanti saya milimeter gitu. Milimeter? Tidak terdengar. Iya Bu, jurnal pakai milimeter. Oh berarti satuannya harus sama dulu ya, disamakan dengan standar yang diinginkan sesuai dari jurnal awalnya. Kalau satuannya beda itu nggak berbeda ya Bu Alif ya? Iya, harus disamakan sama standar jurnalnya. Berarti nanti dari sentimeter yang diukur tinggal dirubah sesuai dengan standar aslinya tadi yang dimasukkan ke dalam data SPSS. Ya, begitu Ibu Alif, nopo ada? Iya. Jadi untuk datanya yang dimasukkan berarti ya sesuai sama rujukan yang di jurnalnya. Seperti itu kan. Berarti kan datanya tetap pakai interval rasio, bukan kategori. Berarti pakai interval rasio, nggih. Data yang dimasukkan tetap interval rasio. Jadi nanti ini tadi tujuannya ingin mencari daya hambat bakteri. Dengan perbedaan dosis ya, Mbak Narita? Dosisnya ada perlakuan beda nggak? Ada tadi ya. Iya, ada berapa macam dosis Mbak Narita? Ada, perlakuannya ada 6 Bu. Ya. Mbak Narita mohon dijelaskan ke Bu Alif nggih, nanti bisa dibantu. Semakin jelas datanya, semakin Bu Alif bisa analisis. 6 perlakuan itu satu perlakuannya kan nggak dikasih apa-apa. Terus
Terus yang satunya itu pakai antibiotik, terus 4 perlakuannya pakai konsentrasi ekstrak yang berbeda. Gimana, Mbak? Random ya, Bu? Beda dosis, beda beda dosis sama beda hambatan. Berarti perlakuannya itu semakin dosisnya semakin besar, harusnya daya hambatnya semakin besar, gitu nggih, Mbak Narita? Iya, Bu. Bu Alif izin nge-share ini fotonya. Jadi ini foto yang kemarin dikonsulkan Mbak Narita ke saya. Yang poin sebelah kiri itu kan perlakuan ya. Nah, yang sebelah kanan tuh nilai hambatnya. Apa benar seperti itu, Bu, memasukkannya atau mungkin di perlakuan malah harus dipastikan satu itu artinya ditambah apa atau dosis, Bu, ya? bagaimana? Bu Alif ya harusnya. Tadi ada dosis juga kan? Berarti kan di sini ada perlakuan, ada dosis sama ada nilainya. Berarti ada 3 variabel. G, berarti ada 3 item, Bu, G. Ada 3 variabel. Berarti dimasukkan dosisnya, Mbak Narita. Ada 3 variabel, lalu nanti menggunakan ini tadi rancangan acak kelompok. Menggunakan general linear model. Pakai RAK, Mbak. Oke. Iya, berarti yang saya tampilkan ini kemungkinan mesti harus diperbaiki dulu ya, Bu Alif ya? Ya, ada masih kurang apa tadi dosis. Dosisnya masih kurang. Nggih, Bu Alif. Ya, terima kasih Bu Alif. Mungkin Mbak Narita bisa dilanjutkan tentang konsultasinya. Mungkin ada yang lain selain Mbak Narita, monggo nanti yang bingung. Mungkin yang sudah sampai analisis data, bingung memasukkan ke SPSS. Silakan. Silakan bagi peserta yang mau konsultasi ke Bu Alif. Ayo, jangan malu, tidak apa-apa. Mungkin ada ahlinya, ini dibantu sama Bu Alif. Apa mungkin sama semua, Bu, Dian, penelitiannya? Macam dosis dan daya hambat? Iya, Bu Titi, setipe. Jadi biasanya itu mereka pakai kontrol negatif positif sama dosisnya itu. Oh, nggih. Berarti sama, Bu Alif. Kebanyakan memang menggunakan rancangan acak kelompok mungkin. Nggih, berarti RAK, berarti menggunakan sistem RAK nggih, Bu, nggih? Kalau nggak RAK ya ini rancangan faktorial. Rancangan faktorial berarti faktornya ada 2. Faktornya ada 2 dan ada hasilnya. Jadi kemungkinan kalau tidak menggunakan rancangan acak kelompok juga menggunakan rancangan faktorial. Rancangan faktorial itu nanti sama menggunakan general linear model. Cuman kalau rancangan faktorial nanti interaksi antar faktornya itu dilihat ada interaksi antar faktornya atau tidak. Kalau untuk rancangan kelompok interaksinya tidak diperlihatkan, tidak dihitung. Untuk rancangan faktorial, interaksi antar faktornya diperhitungkan. Oke. Bu Alif mohon izin bertanya. Ya. Kalau misalnya untuk rancangan penelitian non eksperimental yang basicnya berdasarkan kuesioner ke pasien itu biasanya kita menggunakan analisis data model apa, Ibu? Kembali lagi tergantung variabel yang digunakan apa, lalu jenis datanya apa gitu, Bu. Kalau misalnya terkait dengan antibiotik ataupun mengenai efek samping yang digunakan oleh suatu obat, berarti nanti mungkin
apa namanya analisis yang biasanya digunakan apa Ibu? Tergantung variabelnya ya, ada yang mungkin ada yang tentang umur pasien berapa gitu ya. Iya, pasien jadi tergantung apa. Sebenarnya yang paling dilihat dulu itu variabel Y-nya sih Bu. Kan kalau ada dua variabel ya, variabel X sama variabel Y misalkan. Itu nanti pertama kali yang dilihat variabel Y-nya. Variabel Y-nya apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio, itu nanti karena berbeda. Biasanya anak-anak seringnya kalau ingin mencari pengaruh ya menggunakan regresi linier. Biasanya kan seperti itu. Padahal, berarti tidak perlu menggunakan SPSS Bu, ya, langsung ditarik apa namanya hasil dengan metode regresi linier nih. Untuk menggunakan regresi linier juga menggunakan SPSS Bu. Oh, harus pakai SPSS nih. Iya, kalau ada datanya, ya pasti harus menggunakan SPSS, gitu. Biasanya kan kalau teman-teman mahasiswa ingin mencari pengaruh antara variabel Y dan variabel X, sudah menggunakan regresi linier saja, gitu kan. Padahal tidak semua bisa menggunakan regresi linier, tergantung variabel skala data dari variabel Y-nya. Kalau variabel Y-nya interval rasio bisa menggunakan regresi linier. Kalau variabel Y-nya nominal ordinal tidak bisa menggunakan regresi linier. Berarti kalau misalnya non eksperimental itu yang kita aplikasikan menggunakan kuesioner itu apakah ada batas untuk sampelnya, N-nya jumlahnya harus minimal berapa gitu Bu? Nah, biasanya kalau penelitian kesehatan itu kan populasinya sedikit Bu ya. Iya, tapi kalau misalnya untuk penyakit yang misalnya 3 besar di Indonesia, misalnya jantung, DM, misalnya paru gitu, mungkin kan populasinya besar Bu ya, misalnya di daerah. Nah itu minimal N sampelnya berapa Bu? Nah, jadi nanti kalau misalkan kita metodenya non eksperimental dengan menggunakan kuesioner, itu kan pertama kali yang harus dilihat datanya itu harus sudah valid dan reliable seperti itu kan. Nah, kita harus menguji dulu apakah data kuesionernya itu sudah valid dan reliable atau belum. Nah, untuk menguji datanya valid dan reliable, sampel yang kita gunakan harus 30 gitu supaya representatif. Kita uji dulu. Tuh. Jadi jangan sampai kita sudah terlanjur mengambil sampel yang terlalu banyak, tetapi ternyata nanti datanya tidak valid dan reliable. Oh gitu, gitu. Nah, untuk mengambil berapa banyak jumlah sampel yang harus kita ambil itu nanti ada beberapa rumus Bu untuk pengambilan sampel, jumlah pengambilan sampelnya. Baik. Baik, terima kasih Bu Alif. Monggo silahkan yang lain bagi mahasiswa. Monggo. Silakan bagi mahasiswa yang mau konsultasi atau mungkin bisa Bapak Ibu dosen yang mau sharing tentang penelitiannya mahasiswa juga bisa share kepada Bu Alfi. Untuk Mbak Narita tadi sudah nggih? Biasanya kalau memang di farmasi itu yang sering digunakan ya rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan faktorial itu tadi. Kalau rancangan acak lengkap berarti menggunakan ANOVA. Mbak Lulu sama Bu Alif mohon izin tanya lagi. Oke, monggo Bu. Iya, Bu Alif kan biasanya standar, bukan standarnya sih. Kebanyakan kan kayak misalnya kita lihat di jurnal itu kan datanya bagus ya mungkin ya. Jadi kebanyakan itu pakai ANOVA atau statistik yang parametrik. Terus kemudian kalau ternyata data penelitian kita nih jelek sehingga tidak terdistribusi normal. Kalau pakai non parametrik itu
ngaruh ke maksudnya jelek nggak sih Bu? Maksudnya kan kalau kita lihat di jurnal-jurnal tuh distribusinya pada bagus, parametrik gitu. Tapi ternyata penelitian kita tuh nggak terdistribusi normal. Apakah itu nanti mempengaruhi ke hasil akhirnya atau cuman parametrik non parametrik tuh sama aja gitu Bu? Jadi ini Bu, jadi memang antara metode parametrik sama metode non parametrik itu lebih bagus metode parametrik karena ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi gitu kan. Kalau regresi non parametrik itu metode non parametrik itu kelemahannya kesimpulan yang ada di tingkat sampel itu tidak bisa digeneralisasi ke populasinya. Gitu. Jadi populasi yang ada tingkat sampel, populasi dari penelitian kita, sampel yang kita gunakan, itu tidak berlaku di populasinya. Tuh, lain halnya kalau menggunakan metode parametrik. Kalau metode parametrik itu kesimpulan yang kita dapatkan di tingkat sampel, di penelitian kita, itu juga berlaku di populasinya. Seperti itu memang kelemahan dari dari metode non parametrik. Bukan karena menggunakan metode non parametrik jika asumsi tidak dipenuhi atau jika tidak berdistribusi normal atau jika jumlah datanya kurang dari 30 gitu kan. Nah, itu kan berarti data yang kita ambil ya hanya sebatas itu saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk tidak berlaku di populasinya. Seperti itu, Bu. Ya, Bu, sekalian nyambung yang tadi ya. Ini kan nggih, Bu Alif. Ya, bagaimana cara kita supaya tetap bisa menggunakan metode parametrik? Itu nanti ada beberapa yang bisa kita gunakan. Salah satunya datanya ditransformasi, Bu. Datanya ditransformasi, bisa dilenkan, bisa dikuadratkan, bisa diakarkan gitu. Nanti diuji lagi normalitasnya. Nah, atau kalau nggak gitu menggunakan metode parametrik yang lain. Gitu. Tapi kalau untuk metode-metode di kesehatan ya parametriknya hanya sebatas untuk itu saja gitu. Kecuali kalau penelitian-penelitian yang lain. Oh, enggak, Bu. Berarti kan tidak apa-apa ya kalau misalnya tetap pakai non parametrik. Kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal, tetap pakai non parametrik boleh, atau kita usahakan dinormalkan dengan cara-cara yang tadi ya di di learn atau di yang lain itu ya, Bu ya. Pertama mungkin bisa ditransformasi dulu datanya, tetapi kalau tidak memungkinkan ya berarti menggunakan regresi non parametrik gitu kan. Karena memang kemungkinan jadi kan tidak bisa dalam penelitian itu kita sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita gitu kan, karena data di lapangan itu berbeda gitu. Data yang kita dapatkan mungkin variabelnya sama, cuman kan karena karakteristik data dari tempat satu sama tempat yang lain berbeda, oleh karena itu kan data di tempat satu sama tempat lain juga berbeda. Gitu. Jadi kemungkinan memang data yang kita dapatkan itu ya karakteristiknya seperti itu sehingga hanya memungkinkan bisa digunakan regresi non parametrik. Metode non parametrik. Oh, nggih, Bu. Ya. Matur nuwun Bu Alif. Sama ini Bu, tambahan. Ini kan kebanyakan teman-teman di sini kan di lab ya Bu ya. Nah di lab tuh kayak tadi 4 perlakuan misalnya. Nah 1 perlakuan tuh biasanya cuma sekitar 4 sampai 5 hewan coba atau misalnya tadi bakteri. Berarti kan misalnya di total sampel keseluruhan pun itu kan nggak sampai 30 ya Bu ya. Nah itu apa langsung dia diarahkan ke non parametrik? Karena tadi kan Bu Alif bilangnya kalau parametrik minimal 30 ya. Atau bisa diuji distribusinya dulu? Soalnya kebanyakan memang sampelnya di bawah 30 sih Bu sepertinya. Lebih baik diuji distribusinya dulu aja Bu. Kalau interval rasio, ya kan kalau datanya interval rasio mending diuji distribusinya dulu. Kalau memang tidak berdistribusi normal ya berarti menggunakan non parametrik. Oh iya Bu, terima kasih. Saya terima kasih Bu. Terima kasih Bu Jen atas pertanyaannya dan atas sharingnya tadi.
Saya kira untuk sesi cleaning data dan sesi diskusi tadi sudah cukup. Terima kasih banyak sekali atas waktunya yang sudah memberikan ilmu yang banyak untuk mahasiswa kita tentunya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis sertifikat pada pemateri. Monggo petugas. Terima kasih. Ini ada sesi foto bersama juga. Mohon untuk para peserta seluruhnya menyalakan kameranya masing-masing. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Udah 1, 2, 3 udah semua. Terima kasih atas semua peserta, terutama pada Bu Alif atas waktunya dan sudah menyempatkan untuk menyampaikan materi, membimbing mahasiswa kami. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak lulu raga doa.